diambil sama Pak Prabowo. Tanda tanya saya. Pak Prabowo datang sendiri? Datang. Wow. Jadi Pak Prabowo lah yang mengajak ke Jakarta. Jadi peran PDIP itu bagi saya tidak ada apa-apanya. PDIP harus tunduk sama Jokowi. Oke. Logika. Ya. Kamu tidak mau mendukung saya menjadi gubernur DKI, Bu Mega. Ya. Sekarang saya diorbitkan oleh Pak Prabowo. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk menunjuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering datang ke kantor saya waktu itu, minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya kan? Setoran beliau dan saya yang bikin rekening gabungan Jokowi Ahok itu saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Nah, itu kenyataan. Cuman yang bagi saya menjadi satu yang luar biasa itu pada periode yang kedua. 2019 berarti. 2009 ya. Waktu itu kan dia kepengen menjadi gubernur DKI. Ya. Itu tahun 2012 dia kepengen dia. 2012 ya. Soan ke Bu Mega. Kemudian Bu Mega mengatakan, kamu belajar dulu menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya. Karena waktu itu kan dia sudah punya calon si Fauzi Bowo ya. Iya, Fauzi Bowo. Bu Mega kan bagus ya, belajar dulu lah karena di DKI kan butuh yang betul-betul punya kualitas. Pulang ke Solo malu, 1 minggu di Loji Gandrung tidak keluar karena malu sama masyarakat Solo. Akhirnya dijumpai oleh Pak Prabowo. Kenapa malu dengan masyarakat Solo, Pak? Nah, masyarakat sudah tahu bahwa dia mau nyalon. Jadi dia sudah kembali ke Sudah. Jadi masyarakat Solo tahun 2012 itu dan sebelumnya itu udah tahu. Tahu sudah. Pak Jokowi mau kepengen itu tahu. Sudah tahu. Kadang-kadang ini pendapat saya pribadi ya, karena udah 2-3 tahun di politik juga. Kadang-kadang kalau kita punya ambisi politik itu nggak usah dibilang-bilang dulu ya Pak ya. Siapa tahu nggak jadi gitu. Kan malu. Ya, mungkin dia butuh dukungan. Oh iya. Masyarakat Solo bangga. Nah sudah. Diambil sama Pak Prabowo. Ada tanya saya. Pak Prabowo datang sendiri? Datang. Wow. Jadi Pak Prabowo lah yang mengajak ke Jakarta. Sehingga pernah itu Dr. Desmond, pernah ada pidatonya Pak Prabowo, jangan kacang lupa kulitnya. Di 2019 atau 2014, 2014. Jangan lupa siapa yang waktu itu mengajak Anda ke Jakarta. Itu memang. Ya. Karena Pak Prabowo yang biasa. Dah. Mungkin ada di sama Bu Mega apa seperti apa. Dipersilahkan. Pertemuan di Jakarta 5 orang. Yang satu teman saya, teman baik saya. Siapa Pak? Namanya Bambang Sapono. Dia di stafnya Pak Jokowi. Oh, Bambang Sapono, stafnya Pak Jokowi, staf pribadi. Staf pribadi. Pertemuan di sana, Bambang Sapono teman saya ini, kemudian Jokowi, ya, karena mendampingi Jokowi dia ini. Ini kan akrab sekali nih. Kemudian dari Ahok, kemudian satunya ini Pak Prabowo, kemudian satunya mantan Jenderal Angkatan Darat tapi lupa saya namanya. Pertemuan berlima.
kesannya Jokowi kaget. Kesannya. Kok aku kok digandengin karo Ahok? Kaget dia. Tapi karena yang bawa itu Pak Prabowo, dia kan tidak bisa apa-apa. Ya. Kaget itu dalam arti sebenarnya dia nggak terlalu mau. Tidak tahu. Dan dia pernah terucap pada salah satu teman saya, anggota DPR RI, tidak tak sebut namanya, ya, dari salah satu partai. Aku jamin langsung sama Ahok. Saya senang bergandingan dengan partaimu. Partai PAN. Dengan partaimu. PAN. Tidak tak sebutkan namanya. Ya, partai lain lah. Partai lain. Saya tidak senang. Karena Ahok itu kan Gerindra hari itu. Terucap. Terucap. Dari situ kan sudah kelihatan ada keterpaksaan. Tapi ada yang mengendalikan kan. Ya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya didukung oleh PDIP sama Gerindra. Waktu pencalonan tahun 2014 ya. Ada 5 kalau salah ya. 5 calon waktu itu ya. Ya, 5 tahun. 2012. 12. Termasuk Faisal Basri diantaranya. Iya, sama si Hidayat Nur Wahid juga ya. Tidak terbaik. Nah sudah, dari situ saya mengambil kesimpulan, dia kan mau piknik, sebenarnya, ilustrasinya, kan butuh kendaraan, Ya. gitu. Yang penting kan aku berhak milih, gitu. Ya, Wong aku butuh kendaraan. betul. Ya. Jadi peran PDIP itu bagi saya tidak ada apa-apanya. PDIP harus tunduk sama Jokowi. Oke. Logika. Ya. Kamu tidak mau mendukung saya menjadi gubernur DKI, Ibu Mega. Ya. Sekarang saya diorbitkan oleh Pak Gerindra. Prabowo. Pak Prabowo. Gerindra. Ya, saya tidak nyebut Gerindra. Pak Prabowo. Pak Prabowo Ya. Subianto. Belum tentu Gerindra sepakat. Oh, Ya. betul. Ya. Siapa di belakang Pak Prabowo? Yang ini saya belum berani mengatakan. Oke. Saya untuk pribadi saya insya Allah saya tahu. Ya. Tapi saya belum bisa untuk meyakinkan. Oke. Saya tahu siapa yang main di belakangnya Pak Prabowo. Luhut. Bukan kan Pak? Ya, nanti lah itu, jangan dipaksa. Enggak, maksudnya bukan aja gitu. Pokoknya senyumnya begitu. Ya. Itu kan disebut humor. Sudah. Akhirnya berhasil. Sehingga Jokowi kan tidak bisa menerima dikatakan petugas partai. Bang, kamu itu tak sewa kendaraanmu kok nugaskan saya itu. Jadi memandang bahwa Dia masa direcehkan kan. Yang ke petugas itu kan, loh, Ya, betul, betul, betul. kamu itu Pak, harusnya loh ya kalau saya, Bu Mega, kamu harus tunduk sama saya. Ya, Tak suruh ke Semarang, tak suruh ke Jakarta itu. Ya. Karena kendaraanmu kamu tak pakai. jadi Maka kalau terjadi seperti PDIP itu hanya sebuah kendaraan Pak ya, kendaraan yang dipakai. yang dipakai. Kalau bosan atau nggak mau ya pindah kendaraan lain gitu ya. Soalnya Iya. mau piknik gitu Ya, kan. dan itu sudah tak tulis. Ya. Tak tulis. Munculnya rezim Jokowi, runtuhnya dinasti Bung Karno. Nah, betul. Itu sudah tak tulis tahun 2000 berapa dia? 2017 berapa itu? ya. Tak tulis. Dan terbukti kan? Runtuh enggak? Runtuh. Munculnya Rezim rezim Jokowi, Jokowi. runtuhnya dinasti Dinasti. Bung Karno. Kenapa nggak gini Pak? Munculnya dinasti Jokowi, runtuhnya dinasti Soekarno. Biar imbang apple to apple. Jangan. Oh, jangan. Rezim. Nah, bagaimanapun juga PDIP kan saudara kandung kita yang lahir dari rahim yang sama, Ibu Pertiwi Indonesia. Saya lebih percaya kepada PDIP daripada rezim. Oh. Oke. Ya, Karena memang Bung Karno itu pemikir yang melahirkan banyak sekali konsep-konsep berbangsa. Ya. ya. Seandainya Jokowi betul dari PDIP, tidak seperti ini. Maksudnya ini itu. Ini itu Jokowi itu sudah menjadi robotnya Cina, Oke. sudah di brainwashing di sana. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bukan kader PDIP. 100% bukan. 100% plus. Karena begini. Berarti Dia kan pengusaha. 11.000 triliun persen. Dia kan pengusaha. Oh, Masuk ke PAN pun juga bukan kader PAN. Betul. Nah ini yang kadang salah diartikan orang ya, Dr. Rismon. Ini saya sedikit ya, Pak. Saya sedikit karena saya juga menjadi kader partai politik baru 2-3 tahun. Apakah iya
pengkaderan itu kan itu yang paling penting. Iya. Siapa kader yang paling ideologisnya sama? Mm, Apalagi kalau mau jadi presiden itu berbahaya loh. iya. Menjadikan orang yang ideologisnya tidak mengerti, tidak memahami apa namanya nilai-nilai yang ada di partai itu dicalonkan jadi presiden. Akhirnya begini deh, Iya. dimasalahkan ijazahnya, dimasalahkan apanya. Tapi kan pada saat pencapresan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi adalah PDIP, PDIP adalah Jokowi, Pak. Itu yang pintar yang main kan. Ya, itu kan narasi yang Ya, Marketing ya, kalau saya campaign. bilang Jokowi, Wah. saya Jokowi, enggak, saya bukan kader. Saya tuh penyewa, nyewa ya. sewa. Sewa. Tapi kan tanpa PDIP Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Lah, gini, saya kepingin tamasya, kan saya harus milih kendaraan, Harus naik bis. harus naik. Tapi ya. yang penting tamasyanya, bukan kendaraannya. Bukan. Oh, alah. Prabowo dan Jokowi itu sebenarnya lagi ngadu siapa sih yang megang tali kekang paling kuat, Jokowi atau Prabowo. Tali kekang dari Prabowo itu ada dua sebenarnya. Pertemuan Prabowo dan Megawati ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Prabowo itu punya bargaining position yang kuat juga loh. Kalau sewaktu-waktu Jokowi meninggalkan Prabowo, masih ada cadangan untuk membentuk kekuatan sendiri. Hal ini sebenarnya paling ditakutkan oleh Jokowi ketika penguasa dan PDIP bersatu. Di sisi lain, Jokowi juga disandra dengan kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu sampai beternak sebesar ini tidak mungkin tidak bukan kalau tidak didukung atau terjadi pembiaran oleh penguasa. Nah, hal ini sebenarnya lagi dibalas nih sama Jokowi. Gimana cara Jokowi membuktikan bahwa Jokowi masih punya kekuatan untuk melawan Prabowo? Ya simple, kalau orang-orang dalam kabinetnya Prabowo dan koalisinya Prabowo itu masih bisa dipanggil sama Jokowi ke Solo, sebenarnya Jokowi ingin menunjukkan kalau Jokowi masih punya kekuatan yang sangat besar untuk melawan Prabowo. Ya secara nggak langsung, Jokowi itu ingin bilang ke Prabowo, Pak Prabowo, tolong dong, jangan dekat-dekat dengan PDIP dan tolong juga kasus ijazah palsu segera ditutup. Seru juga ya kalau ngelihat Prabowo dan Jokowi lagi adu strategi kayak gini untuk menunjukkan siapa yang paling kuat.